Kita gunakan lagunya Pak Benny untuk pembuka kegiatan siang hari ini. Silakan di admin. And it's near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. Life is full, I travel east, and every highway, and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. My friend, I had it clear. Some certain things. Oke, selamat datang di kedai tempat ngopi hitam. Ketemu lagi dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Broco dan Mr. W. Satu lagu My Way, request khusus dari tamu kita di sore hari ini. Oke, Mr. W. Ya, Episode 3 Ngopi Hitam. ngopi hitam, Ngobrol pintar, hidup tambah manfaat. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Selamat ya. Seperti biasa. Ada jinglenya. Jingle main kan, jingle kopi hitam. Ngopi hitam, hidup pintar, hidup tambah manfaat. Triknya harus keluar ya. Harus keluar. Ya. Hari ini seperti yang episode pertama kedua kita selalu ngobrolin hal-hal yang hot dan hit. Ya. Yang hot dan ngehit. Level berapa hotnya gitu kan. Iya. Gitu. Udah kemarin candaan kemarinnya. Hari ini kita akan ngobrolin tentang nggak perlu gimmick lagi. Kita ngobrolin apa ya? Nggak perlu. Juga kan udah tahu, udah dibagi di flyer, Pak. Kita akan ngobrolin tentang PJJ. pacaran. Bukan. PJJ. Kenapa tidak? Pelatihan jarak jauh. Oh ya, pembelajaran jarak jauh. Ada banyak P-nya itu ada banyak pelatihan atau pembelajaran dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang PJJ. Jadi judulnya adalah PJJ. Kenapa tidak? Iya. Kenapa iya gitu kan, ada pertanyaan gitu ya. Hari ini kita akan kedatangan tamu siapa aja sih, Pak? Iya, kita ada 2 tamu nih. Jadi pertama karena memang PJJ ini di kita ya di BPPK memang lagi ya kita ingin menggiatkan itu karena lagi ngehit lah ya. Iya, lagi ngehit gitu. Bagaimana bentuknya, kemudian bisa jadi kendala apa yang mungkin muncul. Kita akan diskusikan di sini dan ini adalah sharing knowledge, ajang sharing knowledge kita semua. Dan kalau bicara masalah PJJ, tamu kita ini udah sangat mumpuni. Karena master. Karena PJJ udah bukan barang baru buat institusi ini. Iya, siapa dia Mas Kuwin? Beliau adalah sudah ada ini sih Pak. Beliau minta dipanggil dengan sapaan Pak Benny. Selamat datang Pak Benny. Terima kasih Broco. Langsung sudah tampil di video kami Pak Benny. Ini ada di sebelah. Jadi beliau ini saya bacakan singkat saja, biodata Dr. Benny Agus Pribadi, MA. Lahir Jakarta 9 Mei, baru 2 bulan lalu. Ulang tahun baru 2 bulan yang lalu. Kemudian dosen, penulis, jabatan satu lektor kepala dan juga kandidat profesor. Tepuk tangan. Keren. Dan dipanggil Pak Benny. Dan selera lagunya juga keren tadi. Selera lagunya keren. My Way. Keren banget. Dan sekarang PJJ bisa jadi My Way-nya BPK. Yes, Kayak kalau bicara pendidikan searah, sejalur, inline. Ya. Jadi S1 program studi teknologi, kemudian teknologi pendidikan, kemudian S2 MA di Educational Technology,
Yes. Dan S3-nya doktoral juga di teknologi pendidikan. Jadi udah sudah khatam. Udah mantap banget tuh. Pelatihan dan lain-lain, publikasi, penulis buku sudah banyak. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja dengan Pak Beni. Tamu yang kedua. Tamu kedua sudah gantian dong. Tamu yang kedua. Jadi kalau kita ngomongin tamu yang kedua ini, saya contekan dulu Pak biar nggak salah Pak. Tamu kita yang kedua ini hampir seluruh BPPK kenal Pak. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak RS Wisnu Wardana Haryadi. Beliau adalah Kabag Organisasi dan Tata Laksana di BPPK. Selamat datang Pak Wisnu. Selamat siang Bro Jo. Sama Mr. B. Iya, luar biasa. Ini tadi Pak Beni sudah request lagu. Siapa tahu nanti Pak Wisnu juga request lagu. Nanti. Di segmen berikutnya. Kita langsung aja nih ya. Siap. Jadi terima kasih Pak Beni telah mengisi Ngopi Hitam di episode kali ini. Episode ketiga Pak ya. Iya. Dan Pak Beni, kalau bicara jarak jauh, UT kan memang udah dari dulu ya, maksudnya mulai dari ngirim modul gitu ya, ngirim buku gitu ya. Saya dulu waktu kecil tuh udah tahu, ada saudara saya, kakak saya juga di UT gitu. Belajar dulu ngapain bro? Belajar. Dulu belum ada bro. Lagi ngapain? Belajar. Lihat buku gitu ya. Oke, nah dalam perjalanannya sampai sini kan istiqomah gitu dengan pendekatan itu. Kenapa PJJ Pak Beni? Mengapa PJJ? Ada apa? Mungkin bisa diobrolin, ada kelebihannya, tentu saja mungkin ada kekurangannya juga gitu. Tapi mengapa PJJ? Kalau dulu ada apa dengan cinta, ini ada apa dengan PJJ? Ya, gitu. Silakan Pak Beni. Oke, terima kasih ya. Yang pertama itu adalah saya lihat dari sejarahnya ya. Kita mulai berdiri tahun 1984 ya. Oke. Pertama kali. Sasarannya adalah dulu karena ledakan jumlah lulusan SLTA yang banyak tuh, kan, sehingga tidak tertampung di perguruan tinggi, ya, tertampung di perguruan tinggi, dibukalah UT. Nah, UT itu dibuka, distance learning itu solusi yang cheap, ya, murah, ya, karena apa? Kita tidak perlu ruangan, gedung, transport dan segala macam, ya. Untuk mendukung itu gitu kan. Kalau misalnya universitas reguler itu kan dia harus ada kelasnya ya, dosennya baru lagi. Nah kalau kita nggak perlu, karena istilahnya kita tuh resources sharing gitu ya. Pertama kali dibuka secara nasional jumlahnya waktu itu mencapai 80.000 ya. Harapannya adalah mahasiswa yang lulus dari fresh graduate SMA. Nah, tapi dalam perjalanan sejarahnya naik turun nih Pak. Ternyata masyarakat kita itu masih belum biasa belajar jarak jauh, ya kan? Betul. Culture-nya beda nih. Culture face to face, langsung kita pakai distance learning gitu kan. Distance learning kan karakteristiknya dia pakai media, ya kan? Iya. Itu yang paling itu. Jadi memang di distance learning itu yang diutamakan adalah self-directed learning, belajar mandiri. Nah, student kita belum siap. Akhirnya dengan fasilitas juga yang belum bagus, pendukungnya kantor pos, pengiriman bahan ajar sering telat, drop jadi 40 ya. Kemudian dalam perjalanannya kita sampai bisa mencapai naik lagi sampai 600.000 students. Wow. Luar biasa itu kan. Berapa tahun tuh Pak Beni dari sampai ke 600.000 student itu? Dari ke 600.000 students ya, pertama itu ada kebijakan dari government ya, bahwa guru-guru yang belum S1 ya itu harus masuk ke UT. Bayangin aja kalau misalnya banyak gitu ya. Guru itu harus ikut pendidikan reguler, misalnya ke IKIP, akan penuh banget IKIP, ya kan? Iya betul. Nah, akhirnya guru-guru itu masuk UT, tapi tetap fresh graduate kita pelihara gitu, ya kan? Tapi tetap ada. Dan kemudian kita buka program S2, ternyata juga meledak juga gitu loh. Sampai kita kewalahan.
S2-nya itu kan harusnya ada bimbingan dokter, yang namanya S2 kan pembimbingnya harus dokter kan. Betul, Pak. Sedangkan dokter kita masih terbatas gitu kan. Iya, iya. Akhirnya kita pakai resources sharing. Kita pakai dokter-dokter yang dari universitas lain ya untuk menjadi tutor ya. Oke. Demikian pula bahan ajar. Kalau kita bikin sendiri nggak mungkin, staf kita kan terbatas, Pak. Ya kan? Iya, Jadi iya. kita resources sharing, misalnya di UI ada yang jago ilmu sosial, kita identifikasi. Di UGM jago ilmu administrasi, kita pakai. Semua pakar kita identifikasi, kemudian kita undang, kita latih untuk jadi penulis modul, Pak. Karena Oke. kepakaran mereka, Pak. Ya. Nah, yang kita lakukan, kita latih how to write a module. Ya. How to write a module itu kita punya ilmunya memang gitu. Karena UT sejak awal dapat bantuan dari TIDA ya, Kanada untuk mengirim stafnya master, program master di bidang instructional design. Ya. Jadi kita punya waktu itu sekitar 20 Pak, 20 instructional designer yang kerjaannya ngembangin modul. Sedangkan kontennya dari universitas terkemuka gitu loh Pak. Itu bahan ajarnya. Nah, jadi boleh dikatakan bahan ajar kita itu bagus gitu, ya. Begitu. Nah, saya tambah sedikit lagi bahwa namanya distance learning selalu ikut teknologi, Pak, perkembangan teknologi. Ya, perkembangan. Dulu kita printed materials ya, tapi sekarang juga masih tetap printed materials yang kita pakai. Tapi kan online teknologi berkembang, Pak. Dan itu harus kita manfaatkan. Iya enggak? Sehingga kita sekarang buka online. Nah, di Pasca kita juga buka yang namanya fully online, blended learning, dan kelas tatap muka. Ada diversifikasi. Baik. Kak, ya tadi kan banyak ininya ya, ya mengikuti perkembangan teknologi juga pastinya. Kemudian kalau lihat dari kelebihannya tadi bisa nampung banyak gitu ya. Kita nggak perlu resources gedung, investasi ini. Nah, kalau kekurangan kira-kira ada nggak Pak Benny? Kekurangannya, walaupun nanti kekurangannya kan bisa kita jadikan kelebihan. Apa Pak? Kekurangannya dulu kita dianggap sebelah mata ya. Terus terang aja ya. Universitas 2. Tapi kan sekarang berubah malah trennya. Orang ikut distance learning karena apa? Misalnya nih Pak, dari segi ekonomi. Orang yang kerja di McD ya, kan dia pakai shift kan kerja. Kan dia punya demand juga untuk ikut pendidikan tinggi kan? Betul, betul. Nah, kalau dia ikut yang reguler, pertama dia harus cost, dia harus ninggalin kerjaan, kan nggak mungkin. Nah, sini itu chance kita. Sehingga sekarang ini yang non guru malah lebih banyak Pak trennya. Anak-anak muda yang ingin mengembangkan kompetensinya bisa lewat jalur ini di distance learning gitu. Dan itu tren dunia gitu. Di dunia itu orang-orang bekerja itu cenderung larinya distance learning gitu. Ya. Untuk meningkatkan kapabilitasnya gitu. Nah, teknologi sekarang tersedia. Kenapa kita nggak manfaatkan untuk menciptakan learning resources yang bagus? Itu tantangan kita, Pak. Iya. Tantangan kita. Dan pokoknya kita jaga kualitas ya, kualitas dari bahan ajar, bahan ujian, ya, proses belajarnya itu kita jaga betul. Gitu. Iya. Nah, kita semua sepakat ya dengan kualitas. Jadi metode deliverynya, model pembelajarannya itu memang bisa perkembangan teknologi, apalagi sekarang online. Budaya orang bergeser. Sudah bergeser banget. Bahkan yang tadinya kita perkirakan mungkin di tahun 2021, 2022, tapi dengan adanya banyak terakselerasi dengan WFH, kemudian kampus-kampus mengadakan online, dan ini kan semua orang sudah sangat familiar gitu ya dengan online learning, online meeting bahkan gitu. Nah, kalau dari di UT Pak, materi-materi apa saja sih Pak yang biasa di PJJ-kan? Apa semua atau bagaimana? Ya, kita punya 4 fakultas ya Pak. Social Science, Education, Economics, and Technology ya. Mathematics and Technology ya. Nah, sebenarnya kita juga
sedang merencanakan membuka yang praktek, misalnya keperawatan begitu kan. Oke. Bisa juga kita pakai ya. Di teknologi, jadi bukan hanya ilmu sosial atau ilmu social science ya. Teknik pun bisa, tapi kan itu ada prakteknya, Pak. Ya Iya, nggak? benar, Pak. Betul. Praktek itu kan bisa jadi kendala, tapi kan kita bisa pakai lab yang ada di Indonesia. Kita pakai kerjasama untuk kita pakai tutornya dari institusi dia sama sumbernya, ya. Iya, iya. Kita pakai untuk praktek ya. Sharing Jadi resources kembali lagi Pak, ya, Pak, kalau ya? kita lack of resources, kita pakai resource sharing gitu loh. Iya, iya. Oke, berarti bisa tuh. Jadi praktek pun juga bisa gitu ya. Dan resource sharing. Nah ini nanti Pak, saya terkait dengan resource sharing nih ke Pak Wisnu nih. Pak Wisnu, bisa nggak sih kita menggunakan pendekatan resource sharing juga Pak Wisnu? Misalnya kayak tadi, kita nggak ada yang menguasai konten gitu secara substantif, tapi penulis materi ada, ataupun bagaimana sebaliknya gitu. Terima kasih Pak Wawan. Terkait resource sharing, sebenarnya di BPK kita sudah mulai, tapi masih sebatas bagaimana kita memanfaatkan sumber daya pelatihan ya. Iya. Sumber daya pelatihan tidak. Resource sharing tidak harus ke konten ya, tapi juga terkait dengan dengan alat-alat ataupun lokasi. Jadi juga kita coba lakukan. Iya. Tapi untuk masalah resource sharing, sebenarnya kita juga di BPK kita juga ada namanya selain pelatihan ada kajian akademis. Kita sudah membuka peluang bagi teman-teman yang multi konten untuk bersama dengan kita untuk melakukan penelitian untuk kita lakukan di pelatihan. Dan juga untuk pelatihan tentunya jika kita tenaga pengajarnya kita memang tidak menguasai, ya kita tentunya bisa mengundang teman-teman yang benar-benar menguasai baik secara praktek maupun secara teori. Demikian Pak Wawan. Dan secara umum frekuensinya juga masih cukup besar untuk di BPK. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak Wisnu. Bro Co, ada mau ditanyain? Saya mungkin ke Pak Beni lagi. Pak Beni, Pak Beni lagi. Tadi kan sampaikan bahwa Pak Wawan tadi menyampaikan apa sih jenis yang bisa di-PJJ-kan gitu. Saya menarik situ, pertanyaan menarik. Dan pertanyaan berikutnya adalah terkait metodenya nih, Pak. Terkait metode dari PJJ tersebut. Berapa sih jumlah jam untuk sinkronus dan asinkronus yang efektif untuk satu hari pembelajaran. Jadi kalau ada pembelajaran di PJJ di UT sana itu kan pasti ada 2 metode, itu sinkronus dan asinkronus. Kira-kira pembagiannya gimana, Pak? Oke, sinkronus dan asinkronus ya, itu di berbagai lembaga pendidikan jarak jauh beda-beda ya, tergantung kepentingannya. Tapi pada umumnya itu adalah 30 and 70% ya. Jadi kita kasih 30% untuk sinkronus, 70% untuk asinkronus ya. Nah, katakanlah itu jadi blended learning ya, karena apa? Asinkronusnya itu kan tatap muka juga, cuma lewat media gitu kan? Oh gitu ya. Ya jadi sebenarnya sama blended. Nah, kita rencanakan bahwa teori ya itu dapat diperoleh lewat online dari bahan-bahan ajar yang tersedia ya. Kemudian untuk yang sinkronusnya itu kita membahas tugas-tugas Pak. Case, case itu 30%. Bahkan di Thailand itu 20% aja karena kebijakan sana kalau banyakkan face to face-nya bukan jadi online distance learning gitu kan. Jadi universitas tertutup gitu kan. Karena kalau dia kan harus distance yang dijaga. Kita nggak bisa, karena kita dari awal berdirinya distance learning, maka face to face harus kita batasi Pak. Gitu. Iya. Nah tadi benar Pak, tadi terkait dengan kalau tadi teori yang bukan praktek itu kan bisa dari media ya Pak ya. Nah, media itu memang disupport full dari UT atau mahasiswa atau dalam ini peserta atau mahasiswa bisa belajar resources yang lain Pak atau gimana? Dari awal kita harus memang kan salah satu karakteristik dari distance learning kan using media ya as a delivery system ya. Iya. Nah, dulu itu kan internet belum ada tuh 84 ya kan? Masih. Iya, betul.
Jadi kita pakai printed materials ya. Hmm. Tapi kemudian kita pindah pakai broadcast audio dan televisi. TV. Disupport lagi oleh video untuk suplemen ya. Nah, Ya. sekarang udah multimedia nih Pak, karena kan udah digital semuanya kan? Ya, ya. Ya enggak? Betul. Online learningnya kita perbanyak. Jadi semua mata kuliah kita mostly online learning begitu. Ya. Ya. Walaupun tadi tetap ada sinkronus juga Pak ya. Ada untuk- Pak, sinkronus untuk tetap ada. menggali lebih dalam gitu ya. Iya. Deepening Jadi- ya Pak ya. Iya. Kalau itu namanya konsep flip classroom ya. Flip classroom. Ya, di jurusan yang MBA gitu ya. Teorinya boleh diambil dari luar ya, nambah dari sumber-sumber yang ada. Iya. Tapi begitu masuk ke kelas yang dibahas adalah case. Case, oke. Case, discussion, dan pendalaman dari teori yang dipelajari secara online. Gitu. Oke. Itu namanya flip classroom. Masuk Iya, ke iya, dalam blended. Nah, kita face to face-nya kita batasi karena kita blended-nya dari awal adalah distance learning Distance gitu kan. learning. Kalau face to face-nya banyak jadi bukan distance learning lagi. Iya, iya, iya. Close university. Nah, tadi Broco juga udah tanya tentang sinkronus, asinkronus. Yes. Nah, terus tadi Pak Benny juga sempat menyinggung tentang adanya tutor gitu ya, atau Oh, iya, iya, pengajar atau tutor. Perannya tutor itu, Fungsinya. ya, apakah hanya pas di sinkronusnya saja Pak, atau pada saat tadi yang belajar mandiri juga gitu. Dia punya peran apa sih gitu di UT Pak? Ini ada dua jenis nih Pak ya. Kalau misal di S2 ya, karena kita benar-benar konsen di situ ya. Iya, iya. Tutor sampai ke urusan offline-nya atau asinkronus. Iya, iya, offline-nya, Oke. iya, oke. Tapi kalau di S1 lebih kita serahkan asinkronusnya belajar mandiri Pak. Oh, Ya. oke. Karena modulnya memang kita desain sudah self-contained. Ya. Self-contained itu semua modul, semua materi ada di situ. Ya. Kemudian self-instruction, arahan-arahannya juga ada di situ. Kemudian kita pilih dosen-dosen yang bagus untuk nulis itu supaya modul kita itu punya explanatory power, Pak. Kalau dipelajari mudah, itu Iya, udah. iya, iya. Nah, ditambah lagi proses pengembangannya dibantu oleh staf UT yang punya kepiawai dalam instructional design gitu. Instructional design. Ya, instructional design. Jadi kita pastikan bahan kita bagus ya. Mhm. Sekarang tinggal motivation to learn dari student kita ya. Tapi belakangan ke sini lihat nilainya bagus-bagus karena mereka kayaknya udah mulai terbiasa belajar mandiri gitu. Kalau dulu kan Iya, iya. disuapin ya Pak ya dari SMA, sekarang otomatis. Nah, orang yang punya self-directed learning, begitu misalnya S1-nya di UT, dia Iya. punya skill self-directed learning, belajar mandiri. Begitu S2 di UGM, dia berhasil, Pak. Karena udah nggak ada bimbing lagi, dia udah punya kebiasaan belajar Udah mandiri. Udah ya, biasa. Pak, iya. Distance learning. Biasa, Iya, iya. udah buka modul dan segala macam gitu. Iya, iya. Itu keunggulannya. Gitu, ya. Ya, kelemahannya kalau online learning-nya adalah kebanyakan tutor itu lambat memberi feedback, Pak. Oh, iya. Umpan balik. Iya, Jadi iya. tugas Ini menarik nih. sama salah itu kita perbaiki sudah. Oh, Kita gitu ya. menilai kinerja tutor sekarang Oh iya iya. iya. dari view mahasiswa. Nah, kalau kan juga tutor kan resource sharing juga, Pak. Ya kan? Iya. Kalau misalnya dia kinerjanya nggak baik, ya sudah kita selesaikan saja gitu. Kita ganti lain kan gitu. Oke. Sebenarnya dosen kita cuma ada 600, Pak, untuk melayani seluruh Indonesia. Kan nggak Sekian mungkin banyak kalau nggak sudah. resource sharing Iya. dengan dosen-dosen lain. Iya, iya, iya. Misalnya Oke. untuk S2, tutor atau pembimbing kita ambil dari UGM, dari Universitas Brawijaya, dan macam-macam gitu. Yang bagus-bagus. Iya, baik. Nah ini karena sudah ada pertanyaan nih Di Pak chat, Benny. gitu ya. Di chat Dari sudah ada beberapa Biasanya pertanyaan. karena tadi menarik terkait dengan yang Pak Benny sampaikan, feedback dosen. Ini kalau mereka nggak kita kasih feedback Pak, nanti dia akan kabur. Jadi ada pertanyaan dari Pak. Ada banyak Pak dari Pak Oke. Boy Azhar. Boy ya, Pak Di Boy.
rekap aja kali ya mungkin. Pak Boy Azhar ini dari BDK Makassar, Dari Makassar, Kepala Pak. Balai Diklat Keuangan Makassar. Nah, Pak Beni, Boy apa ini- sudah pernah ada penelitian hasil belajar distance learning dalam persaingan di bursa kerja? Ya, ini pertanyaannya bagus nih. Kita pernah selalu melakukan tracer study, Pak. Ya, kita lacak lulusan-lulusan kita. Ya. Memang kebanyakan yang masuk ke UT sudah kerja kan, ya nggak Pak? betul. Iya betul Pak, betul. Jadi kalau ditambah dengan kualifikasi itu ya karirnya cepat naik. Saya contohkan nih Pak, di UT kan menjangkau daerah yang terpencil ya, di Nunukan Pak, Oh iya, Perbatasan. perbatasan. Malaysia. Dan Kalimantan. Itu kan kalau semuanya kuliah di Makassar begitu kan, mereka idolanya Makassar. Siapa yang mau kerja di Pemdanya? Ya kan Pak? S2. Iya. Nah akhirnya bahan-bahan mereka memutuskan untuk ikut di UT. Ternyata bagus-bagus hasilnya begitu. Oke. Track recordnya. Juga di tempat lain kita lakukan tracer study, ya bagus lah, nggak kalah dengan yang universitas tertutup gitu loh Pak. Universitas tertutup ya Pak. Iya. Karena nggak usah nyebutin merek yang lain gitu ya. Bukan dan tertutup gitu. Iya. Oke. Iya, ya nanti pertanyaan ini mau kita bacakan juga nih. Iya. Satu lagi pertanyaan dari audiens ya. Dari ini kayaknya related dengan pertanyaan ini kan. Pertanyaannya adalah Pak Beni izin tanya apa yang dilakukan untuk menjaga integritas dalam hal evaluasi atau ujian pada PJJ. Ini termasuk bagaimana memantau peserta PJJ gimana sih Pak kan? PJJ itu kan berarti apalagi UT gitu kan tersebar di mana-mana dan namanya distance learning nggak ketemu. Gimana sih cara mantau pesertanya dan terkait dengan ujian gimana cara menjaga integritas gitu bahasanya. Gitu Pak Beni. Memang kalau kecurangan di mana-mana Pak ya. Ya, itu susah juga ya. Kalau yang dalam ujian itu kita kan pakai sekolah lokal setempat ya. Bayangin aja seluruh Indonesia kita pakai. Kita bikin aturan satu kelas 20 orang yang peserta kan. Iya. Itu satu wilayah. Nah, kita di daerah kan juga punya UT Pak. Di 34 provinsi. Nah, itu kita kerahkan untuk menjaga ujian kita, Pak. Kita cek kartunya, kita cek ini. Tapi yang masih sulit adalah sistem ujian online gitu. Kan bisa aja joki gitu kan. Iya. Nah, itu masih kita pikirkan ya, apakah tapi nanti sudah ada Pak ujian online di UT? Sudah ada Pak. Cuma sistemnya belum tersebar begitu, masih dilokalisasi gitu kan. Masih ditempatkan. Jadi satu tempat. Awasi gitu. Nah, kemudian dalam online learning, Pak, itu seringkali dulu mahasiswa kita itu copy paste, Pak. Plagiarism. Iya. Tugas dan lain juga gitu. Tugas sama temennya begitu. Nah, gimana ngatasinnya? Itu ngatasinnya di lembar tugas ya, di online. Iya. Bawahnya tulis, jika Anda melakukan plagiarisme, tugas Anda sama, maka kami akan melakukan pelacakan dan memberi sanksi. Dari situ berkurang jauh, Pak. Berkurang jauh karena ada ancaman gitu kan. Ya, ada sanksinya gitu. Ada sanksi gitu. Kita akan beri 0 gitu kan. Tugas jadi itu. Semacam apa? Fakta integritas. Ya. Semacam jadi ada statement. Di tugasnya, Pak. Iya. Oke. Baik, ke pertanyaan lagi Mas Kobin. Ya ini di chat masih. Tadi ada Pak Unggul. Ada Pak Unggul yang nanya terkait dengan Pak Beni, mohon bisa di-share bagaimana sih mendesain PJJ yang karakteristiknya sangat teknis, misal praktek tadi sudah disinggung sih, yang praktek, lab, aplikasi dan lain-lain, agar tetap dapat diikuti peserta dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran. Jadi jawabannya panjang tapi singkat aja. Monggo Pak. Kita sudah menerapkan ya, pakai namanya virtual lab, Pak. Kita bikin virtual lab virtual gitu ya. Nanti tetap dia bikin laporan gitu. Tapi yang namanya virtual kan sebagus-bagusnya virtual kan lebih bagus yang direct ya, Pak. Nah, itu betul. itu juga sedang kita pikirkan. Tapi
kemungkinan besar untuk yang sifatnya teknis ada. Buktinya aja Jepang bisa. Mungkin kita perlu belajar ke sana kan. Kebidanan, distance learning, gimana caranya gitu kan. Kebidanan, Pak ya. Terus Iya, terang iya. kita lagi mengkaji juga itu gitu supaya efektif. Praktikal Tapi sekali ya. kalau sudah mencoba, kita mencoba, Pak. Gitu. Iya, iya. Itu Pak jawabannya sementara. Baik, baik. Terima kasih Pak Benny. Satu set terakhir menarik dari Mas Arief Widodo. Oke. Ya, pertanyaannya adalah hasil evaluasi PJJ di UT, apa yang harus diperbaiki untuk proses PJJ ke depan? Sumber belajar selain modul apa saja teknis pembimbingan tutor kepada student seperti apa? Jadi intinya kayak di kita dievaluasi sebuah, ini yang dievaluasi adalah PJJ yang dilakukan UT. Kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki dan bisa dikembangkan, Pak? Ini pertanyaan dari Mas Aris Widodo dari Pontianak. Evaluasinya kalau dalam hal tutor ya, tutor itu memang kita latih, tapi short training gitu kan. Short training artinya juga nggak bisa jadi tutor yang efektif betul ya. Artinya dia masih menggunakan metode one way communication aja gitu. Belum seperti bagaimana dia menggunakan simulasi, bagaimana dia mendemonstrasikan gitu kan. Juga anggapan yang salah bahwa tutorial itu seperti ngajar gitu. Seharusnya tutorial itu bukan seperti itu. Tutorial itu adalah mahasiswa dari luar ya datang membawa masalah yang dia nggak ngerti, dipecahkan bersama di dalam kelas gitu. Itu namanya tutorial. Learning support sebenarnya. Bantuan belajar ya. Nah, yang dievaluasi lagi adalah tesnya, Pak. Itu. Tes yang kita lakukan masih banyak yang objektif tes, Pak. Ya. Dan orang nggak percaya bahwa tes objektif bisa mengukur kemampuan. Sebenarnya bisa aja. High order thinking skill bisa diukur di situ. Tapi kan masih nggak percaya. Kita mengembangkan lagi yang namanya authentic assessment. Nah, tapi kalau dengan jumlah 400.000, Pak, siapa yang mau meriksa gitu loh. Ya kan, Pak? Jadi hanya mata kuliah tertentu yang kita pakai authentic learning atau performance assessment, ya. Sedangkan yang sisanya tetaplah begitu. Tapi di ujungnya pas dia mau lulus kita kasih yang beneran gitu. Buat semacam skripsi dan macam-macam. Itu saringannya. Iya. Nah, kalau itu apa tadi kita balik lagi ke ngobrol nanti kita balik lagi ke nanti kita buka chat lagi nanti. Apa ya? Ini kan mulai dari tadi penyampaian materi, kemudian ada online-nya juga sinkronusnya maksudnya. Nah, ini tadi Pak Ben menyatakan ada motivasi dari student-nya gitu ya. Peserta. Karena ini self directed learning. Tetapi untuk menjaga menciptakan ketertarikan, Pak. Jadi kalau ini kan kita memang sepakat sih memang ada motivasi dari studentnya. Tapi kan kita dari sisi organisasi juga menciptakan ketertarikan supaya mereka tetap tertarik untuk tetap belajar, tetap terhadap sebuah materi tertentu. Itu ada trik-trik khususnya nggak? Apakah di modulnya ataukah di tutornya atau gimana Pak Benny? Ya, kita dari alumninya, Pak. Alumni malah ini. Alumninya itu biasanya kalau dia berhasil, dia share ke tempat yang lain. Belajar gitu, ya kan? Nggak perlu meninggalkan kerja, tapi tetap dapat ijazah negeri dan diakui begitu kan? Iya. Tuh, jadi itu salah satu. Tapi kita juga melakukan sosprom, Pak. Ya, kerjasama dengan instansi lain untuk peningkatan SDM, misalnya kan, seperti yang dinunukan gitu kan, kita datang ke sana, kita jelaskan bahwa SDM Pemda itu perlu meningkat gitu. Loh, gimana caranya distance learning bisa berkualitas? Loh, kita pakai orang-orang terbaik gitu loh. Kita hire menulis modulnya, ya kan? Tutorialnya juga bukan orang yang ece-ece, tapi orang yang kaleng-kaleng kita pilih gitu. Betul, kita pilih misalnya dari UGM. Dia mau ngajar di Nunukan kan gitu kan. Itu tergantung manage-nya gimana gitu, memanfaatkan sumber yang ada gitu kan. Jadi orang UGM jangan dimanfaatkan di UGM aja gitu kepakarannya. Bisa dimanfaatkan juga di UT. Ya kan bisa begitu, Pak. Iya. Nah, ini menarik nih Pak Wisnu nih. Kita kan juga sering melakukan ya Pak Wisnu, tapi dalam konteks
orang-orang ahli di yang apa ya, teman-teman teknis di direktorat jenderal yang kita minta untuk apa ya, tadi itu bagian dari sharing resources juga barangkali ya. Pak. Iya, kita. Terus terkait alumni Pak Wisnu tadi, menarik juga tuh, alumni bisa jadi marketing. Marketing paling kuat kayaknya di UT tadi. Ada nggak insight, komen sedikit Pak Wisnu tentang ini? Terima kasih. Soalnya alumni kita rata-rata adalah pegawai kita, Pak Wawan, agak sedikit beda dengan teman-teman di UT yang tersebar di mana-mana. Dan sebenarnya kita bisa mengelola alumni. Jadi setelah mengelola alumni kita juga bisa mengendorse ataupun bahkan alumni kalau kita beri sertifikat untuk menjadikan kreasi yang bagus bagi mereka. Dan juga siapa tahu alumni bisa jadi kader dari pengisi pembelajaran di kita. Jadi alumni itu akan yang ngajar. Dan ini akan menjadi nilai tambah bagi mereka. Tapi kalau alumni, ini sebenarnya agak sedikit beda dengan di edukasi ya Pak, di formal Pak. Kita kan di pelatihan. Jadi gitu Pak. Thank you Pak. Oke. Terima kasih Pak Wisnu. Nah, gini Pak, saya tambahkan boleh Pak ya? Silakan. Boleh. PJJ berhasil ya kalau setelah dia belajar ada rewardnya Pak. Tanpa itu enggak Pak. Banyak PJJ jatuh karena cuma naruh bahan aja suruh belajar sendiri, enggak. The most important thing in distance learning is interaction. Learning interaction ya. Kemudian dia mendapat, kalau saya dapat ijazah ini, saya akan naik pangkat begini. Itu. Kalau nggak ada itu agak nothing juga begitu. Oke. Menarik. Rewardnya. Tapi ya rewardnya nanti dalam bentuk banyak hal gitu ya. Reward ini kan tidak harus dalam bentuk. Misalnya sertifikat yang saya peroleh ini berguna nggak nih? Oke. Kalau ada gunanya, saya mati-matian belajarnya. Iya. Lanjut ke chat Pak. Iya, silakan ke chat. Ke chat itu ada di atas tadi kita terakhir dari Mas Aris, kemudian dari Ibu Nela Sahadewi. Pak Beni mohon izin sharingnya terkait cara mendesain PJJ dan desain materi PJJ agar menarik dan tidak membuat peserta bosan, khususnya untuk pelatihan yang bersifat praktik. Tidak hanya menggunakan lab, tetapi kami membutuhkan praktek seperti pemeriksaan barang, pemeriksaan itu. Jadi desain tadi sudah disinggung sedikit sih Pak, gimana menarik. Mau ada komentar Pak? Iya. Pembelajaran yang kita buat, modul-modul atau bahan pembelajaran yang kita buat, semuanya berbasis kompetensi. After learning the module, the student will be able something, ya kan? Nah, itu. Kemudian bahan ajarnya itu kita beri suplemen, ya, sehingga bisa memotivasi belajar. Ya. Kan kalau belajar yang bagus itu, program yang bagus, ada 4 indikatornya. 1, mampu membuat orang kompeten gitu. Ya. Yang kedua, mampu memotivasi. Yang ketiga, kalau bahan belajarnya bagus, Pak, retensi, mengingat kontennya lebih lama. Yang ketiga, amal. Mampukah student kita mengamalkan apa yang dipelajari? 4 jadinya. Kompetensi, motivation, retention, and application gitu. Ya, kalau itu terpenuhi, nah kita coba begitu. Nah, oleh karena itu sekarang UT ini, apalagi di masa kayak gini ya, yang orang pengen tahu distance learning ya, atau e-learning, itu kita banyak diundang Pak. Untuk mengembangkan bahan itu pertanyaannya. Tapi Bu, untuk mengembangkan itu, Ibu butuh ikut workshop kita gitu loh. Saya nggak bisa menjelaskan secara rinci di sini karena waktunya ya. Tapi prinsipnya ada. Untuk mengembangkan bahan ajar yang bagus ya, ada 5 langkah. Namanya AD. First, we have to analyze the student, calonnya. Siapa? Ya kan? The second, we have to design the materials. Ya. The third, we have to develop, memproduksi bahan. Kelima, kita implement in small scale. Skala kecil dulu, uji coba. Kemudian baru yang itu kita evaluate. Kita perbaiki. Gitu. Modul kita punya recycle, revisinya itu 7 tahun. 5 tahun dipakai, 2 tahun untuk pengembangan baru. Gitu. Yang berikutnya dari Pak Pandu, Pak.
Dr. Benny izin bertanya. Yang pertama adalah terkait distance learning di UT untuk konversi dari materi dosen, jadi materi dari pengajar ke materi multimedia PJJ, apa ada tenaga fungsional semacam profesi pengembang teknologi pembelajaran? Itu pertanyaan kedua itu sama pertanyaan di atas, Pak. Monggo Pak, yang pertanyaan pertama aja. Yang pertama itu kita memang punya Pak sekarang tenaga fungsional pengembang teknologi pembelajaran, ya. Di berbagai institusi pendidikan harus ada itu gitu loh. Namanya jabatan fungsional PTP, ya, pengembang teknologi pembelajaran. Tugasnya dia adalah membantu orang TP yang ada di situ, membantu dosen untuk menciptakan program pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Jadi ada Pak tenaga fungsional itu. Iya, iya. Namanya. Oke, kemudian tadi ini bagaimana PJJ untuk kelas pembelajaran praktikum, tadi sudah ada ya. Jadi bahkan dari modulnya pun bisa didesain ini arahnya ke praktek gitu ya Pak Benny. Cuman nanti kalau di kami nanti ada sama juga sih, ada pendekatan sinkronusnya juga yang tadi Pak Benny sampaikan. Ya peserta atau student mahasiswa ya bawa problem, kemudian diselesaikan bareng-bareng gitu ya, bahwa kemudian menghasilkan sesuatu dalam kelas sinkronusnya. Oke, ini selanjutnya dengan Bu Nova. Bu Nova ini sejauh ini evaluasi kepuasan peserta. Terkait PJJ Pak ya? Iya, terhadap PJJ. Cara membuat skenario pembelajaran efektif dan seterusnya. Wah, ini pertanyaannya banyak banget ini kalau ditanya. Kepuasan Pak ya. Saya menjawab kepuasan. Kalau dalam proses banyak yang nggak puas karena berat gitu kan. Oh gitu. Saya pernah Tapi setelah lulus dia puas Pak. Bahkan dia cerita ke tempat lain, enak ya belajar di UT. Pada waktu dia di dalam proses ya, masuk gampang, keluar susah kata dia. Ya kan? Karena UT terus terang ya, kalau perguruan tinggi negeri lain kan masuknya pakai tes, ya kan Pak? Udah tahu nih, pilih orang-orangnya. Kalau di UT, dia nggak pakai tes, ya kan? Self-directed learning lagi, begitu kan? Pastinya lebih lama kan dari yang tertutup, ya kan? Nah itu, begitu dievaluasi di dalam, dia bilang masuk susah, gampang, keluar susah. Tapi begitu dia keluar, it's okay, saya mau ambil S2 di sini lagi. Kecanduan. Banyak kan begitu Pak. Itu yang hasil kita ya. Iya. Terus ini pasti biasanya pertanyaan banyak orang, banyak pimpinan gitu ya. Kalau belajar dengan model distance learning, menjaga efektivitasnya Pak Benny. Jadi apakah kalau misalkan di UT, apakah per semester, kemudian menjaga efektivitas. Kalau di kami mungkin kan efektivitas, apakah materi ini tersampaikan dengan baik? Apakah peserta atau student bisa memahami, atau tadi yang berbasis kompetensi tadi benar-benar misalkan after completion this course able to something. Nah, apakah somethingnya tercapai atau tidak itu? Itu menjaga efektivitas di sana gimana Pak? Itu tesnya Pak. Oh di tesnya. Okay. Tesnya kita betul-betul menciptakan tes yang baik. Kita punya pusat pengujian ya, yang salah satunya bank soal isinya. Bukan bank uang ya, bank soal. Bukan bank cobin juga. Tiap modul itu punya 20 set butir tes Pak, yang diacak tiap semester. Dan tes itu dijaga validitasnya mengukur kompetensi Pak. Kan dosa sekali misalnya tidak diajarkan tapi dites kan. Oh iya. Zolim itu. Nah, kita betul-betul waktu menulis modulnya, kompetensinya kita tentukan. Ya. Kemudian method and strateginya kita tentukan sesuai dengan kompetensi. Demikian juga tesnya. Oke. Langsung direncanakan di awal semua Pak ya? Dari awal Pak, blueprintnya, baru dikembangkan modulnya. Oke. Modulnya dan videonya dan segala macamnya. Semua yang sesuai dengan tadi instructional design tadi Pak ya? Strateginya mau deliverynya seperti apa, jadi semuanya di awal sampai kebanyakan universitas tertutup, mereka jago Pak teknologinya. Iya. Kontennya juga nggak salah, tapi how to design
the learning materials and learning activities itu yang jadi kendala. Kalau face to face kan gampang, Pak. Iya. Tapi kalau distance learning gimana caranya begitu? Nah, itu yang perlu didesain. Iya. Nah, ini saya lihat di slide yang sempat disampaikan Pak Benny juga, mungkin terlihat di layar juga. Ini ada efektivitas pelaksanaan PJJ. Tadi learning facilities, student motivation disampaikan. Kalau instructor motivation ini kayak apa Pak Benny? Nah, instructor motivation itu agak susah ya, terkait juga dengan reward, Pak. Nah, reward ya, oke. Rewardnya itu harus benar, bagus gitu loh. Kalau nggak bagus dia komplain, Pak. Kalau komplain itu kan jadi nggak bagus kinerjanya. Itu cuma saya kasih clue-nya aja ya. Karena expertise-nya yang kita perlukan kan. Iya, kita expertise-nya. Dia mau karena dia dapat benefit kan dari apa yang dia kerjakan begitu kan? Iya. Mas Kevin, ada mau diobrolkan nih atau kita baca 2 chat gitu karena waktu juga 2 chat. Jadi menarik juga. Nanti kita tanya, pasti ada pertanyaan kendala juga, tapi nanti dulu Pak ya. Kita ini dari chat terakhir tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana UT menguji coba modul atau bahan ajar dalam skala kecil tersebut? Apakah ke khalayak umum atau seperti apa? Apa feedback yang didapatkan dari mereka? Jadi bagaimana sih cara nguji modulnya kira-kira? Monggo Pak. Kalau di S1 ya kita pakai terakhirnya namanya tugas akhir program. Tugas akhir program TAP ya. Nah kita minta dia untuk katakanlah bukan semacam sih, tapi meresume apa membuat sesuatu yang pernah dia pelajari gitu Pak. Iya. Kita lihat tulisnya. Kalau di S2 tetap sama seperti S2 yang lain, Pak. Ujiannya ada pakai komisi penguji juga. Sama tetap. Prosesnya juga mungkin proses bantuannya oke gitu ya, tapi ujiannya tetap kita pakai tesis, Pak. Ujian tesis. Ya. Nah, caranya pembimbingnya ada 2, Pak. Pembimbing yang dari substansi atau pembimbing yang kita tunjuk dari universitas yang lain, negeri. Ya. Nah, sedangkan pembimbing satunya mengontrol apakah ini penulisannya smooth apa enggak gitu. Iya. Nah, baik, pada waktu ujian kita datang, Pak. Kita undang pengujinya. Iya. Untuk menjaga quality gitu. Nah, tadi Pak Benny mungkin pertanyaan terakhir di sesi ini terkait dengan tadi kan memang salah satu kekuatannya ada di modul gitu ya, di bahan ajar karena itu self directed learning buat para student. Nah, sebelum modul atau bahan ajar itu di share atau didistribusikan baik by online maupun apa, ada enggak sih modul ini diuji coba internal oleh UT misalkan bahwa ini modul udah sangat layak untuk diberikan ke peserta. Ini pertanyaan dari Pak Edi Basuki. Pak Benny. Ya, oke. Dulu kita pakai dirty approach, Pak. Pokoknya jadi kita pakai langsung gitu. Oh gitu. Iya. Tapi kan sekarang kita punya waktu, Pak. Oke. Kita pakai audience research. Kita terapkan research and development. Ya. Iya. Jadi modul kita itu juga dapat komen dari calon student atau student yang sudah berjalan. Kita revisi, Pak. Itu. Nah, sebelum kita gunakan. Itu kita mulai dari 3 tahun yang lalu, Pak. Pendekatan. Kalau dulu kan persiapannya sebentar, bahannya harus ada, kan paling jadi mau tidak mau ya jadi dulu, yang penting jalan gitu. Kirim gitu. Nah, kalau sekarang enggak, kita betul-betul mereview modul kita. Contohnya modul-modul S2 kita tuh banyak yang bagus begitu. S1 juga banyak yang bagus karena kita menerapkan kebijakan every 5 years we have to revise. Tapi uji coba baru 3 tahun terakhir ini. Dan di revise itu kurikulumnya juga atau modul-modulnya saja Pak atau materi-materi? Pertama kita lihat perubahan kurikulumnya. Kemudian kita lihat perkembangannya di lapangan. Apakah misalnya akuntansi nih ya. Kalau dulu manual, sekarang kan udah computerized, Pak. Modulnya harus di-revise gitu. Iya. Baik. Di-revise, di-update. Ya. Kalau misalnya update-nya tidak di buku cetak,
di online Di learning online-nya. update yang paling gampang. Sambil kita nanti perbaiki fisik yang Fisik. printednya. Iya. Luar biasa, Pak. 45 menit nggak berasa, Pak. Nggak Ngobrol berasa, sama Pak ya, Beni. nggak berasa. Kurang, Pak, harusnya, Pak. Tapi karena terkait dengan durasi dan juga kesibukan Pak Beni, terima kasih sekali Pak Beni. 45 menit yang luar biasa, kurang ya, Pak? Iya, kurang, Pak. Masih banyak tuh kalau kita terusin chatnya makan banyak pertanyaan. Makin banyak lagi, Pak. Pak. Perlu sesi khusus lagi kayaknya dengan Pak Beni ini, Pak. Terima kasih, Pak, sudah hadir di kedai kami, Pak. Ngopi hitam karena jauh, Pak. Nanti kopinya dikirim saja, Pak. Iya. Terima kasih, Bro Cho. Satunya apa? Mr. Wee, Pak. Mr. Mr. Wee. Wee. Oke. Thank you for the my way ya. Oke, siap, Pak. My way lagi, Pak, Oke. berarti. Ini lagi. Pak Wisnu. Iya. Pak Wisnu, terima kasih Pak Beni. Terima kasih Pak Beni. Iya, iya. Ya, silahkan Pak Beni Terima kasih, kalau Pak Beni. ingin melanjutkan aktivitas. Thank you, bisa ya, live, Pak. ya, Iya, Pak. ya, Nah, enggak bisa live dari ya. dan kita masuk ke segmen kedua. Segmen kedua ini tadi beberapa pertanyaan dari teman-teman di segmen 1 itu beberapa pertanyaan yang akan ditujukan ke Pak Wisnu katanya. Nah, jadi ini Pak Wisnu, ini pertama-tama. Iya. PJJ. Ini kalau kita ngomong PJJ kan sudah ada peraturannya. Ini banyak nanya nih, oh belum ada aturannya gitu. Sudah. Masa sih gitu coba kita dengerin ya. Monggo Pak Wisnu. Terima kasih Pak Maman. Ya. Sebenarnya teman-teman di BPK ini kita PJJ ini harusnya sudah familiar. Karena sudah dimulai sejak tahun 2000-an Pak. Ketika itu di Pusikat PSDM, yang satu itu Pusikat Pegawai sudah mulai melakukan pelatihan jarak jauh dengan mengirimkan modul. Waktu itu untuk UPKP, untuk apa modul. Kemudian tahun 2008-2009 di BPK sudah mulai lebih bergerak lagi, lebih kuat lagi, yaitu dengan program UPKP. Jadi kalau Pak Wawan ingat, di lantai 5,5 di gedung B, kan ada studio. Iya. Itu dibangun, di-create khusus untuk UPKP PJJ. Pada saat kita membahas, kita melaksanakan yang programnya dulu dari Rocankeu, PPAKP. PPAKP. Itu mulai PJJ. Dan di PJJ kita, di pembelajaran pada saat PPAKP, itu memang drivernya wajib untuk diikuti dan harus lulus saat itu, dan kita menggunakan medianya yaitu tidak online tapi semi online, yaitu dengan CD dikirimkan dengan DVD DVD. Ada ujiannya juga kan itu ya. Ada ujiannya DVD, mereka bisa milih apakah visual, apakah dengan pendengaran atau dengan audio visual. Itu sampai investasinya juga luar biasa, tapi teman-teman usahanya sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi. Itu sejarah PJJ tapi ketika Pak Beni menjelaskan, frame kita sudah agak sedikit berbeda Pak Wawan dan kita kan akan cari insight apa yang ada di sana. Iya. Frame kita adalah ke pelatihan, dan untuk yang PJJ yang saat ini, yang PJJ tahun 2020-an ala 2020, ini sebenarnya motivasinya itu banyak juga dikaitkan dengan kebutuhan kita untuk melakukan flexible learning space. Jadi ada flexible working space, kita juga ada flexible learning space. Kenapa demikian? Kita akui pada saat kita ada pandemik seperti ini, ada wabah ini, semua kegiatan memang terganggu. Jadi kita tidak bisa melakukan hal yang normal lagi. Itu yang pertama. Kedua, untuk mengatasi pandemi ini dibutuhkan biaya yang besar. Sehingga untuk budgeting di Kementerian Keuangan itu juga sangat tersedot untuk itu. Di BPK sendiri penghematannya sangat-sangat besar, sekitar lebih dari 170 M untuk BPK pelatihan. Iya. Baik itu hanya BPK Pak Wawan. Bagaimana dengan unit eselon 1 lain? Pasti tentunya mereka juga akan ada penghematan, dan penghematan pertama yang diambil adalah SPD. Pertama kali yang diambil SPD. Di awal-awal ada isu penghematan, kita harus berpikir bagaimana caranya menyelamatkan agar kita bisa tetap melayani dan kita tetap bisa memberikan hasil yang maksimal bagi pembelajaran Kemenkeu. Karena itu juga moto kita, belajar di kapanpun, siapapun, dimanapun. Oke. Selanjutnya dengan itu kita juga harus segera bergerak. Apalagi ada banyak tekanan bahwa pada saat pandemi COVID ini orang di rumah, yang paling menguntungkan adalah belajar. Ketika orang di rumah, yang paling menguntungkan adalah belajar. Karena itu pada saat awal-awal sebelum masuk ke PJJ kita bentuk yang namanya open courses yang di KLC, dan alhamdulillah sekarang ketika disurvei orang Kementerian Keuangan selama
H, tertinggi adalah melakukan e-learning, kedua melakukan webinar, dan ketiga adalah menyusun nota dinas. Itu survei dari CTO. Jadi kami saya menginspirasi teman-teman dari Pusiklat sangat luar biasa. Jadi tidak benar kalau selama WFH ini orang BWK tidak ada kerjaan. Itu sangat tidak benar sama sekali. Soalnya ada yang sempat mengatakan demikian. Ya kemarin ya itu. Oke. Itu kan udah. Oke. Kayaknya kita di beberapa banyak kita di BPK udah paham lah. Maksudnya kita pernah melakukan distance learning gitu. Tapi yang kita mau hadapi ke depan nih Pak Wisnu. Kita mau hadapi ke depan. Ya. Kita sepakat kita akan melakukan PJJ gitu. Nah, operasionalnya nih yang banyak teman-teman tanya. Operasionalnya itu seperti apa sih gitu. Jadi dari cap-nya, dari sisi legalnya gitu. Kemudian nanti operasional seperti apa nih? Thank you Pak Wawan. Jadi konsep PJJ ini dibangun teman-teman, khususnya teman-teman dari OTL bekerja sama dengan teman Pusiklat. Jadi kita nggak bangun sendiri, kita mendevelop. Konsepnya adalah classroom borderless Pak Wawan. Jadi konsep PJJ di BPK adalah pertama adalah merupakan non-klasikal. Jadi definisi PJJ di kita adalah sifatnya non-klasikal. Classroom borderless artinya adalah konsep kita adalah konsep kelas. Memang agak sedikit beda dengan teman-teman di luar. Konsep kita adalah sistem kelas, tapi yang tidak di kelas maya. Nggak datang gitu. Nggak datang ke kelas tempat maya. Gitu ya. Oke. Itu konsep besarnya. Oleh karena itu di PJJ punya kekhasan di versi BPK ini adalah punya minimal jamlat per hari, yaitu kita kasih batas 8 jam. Kenapa? Kita dianggap untuk lebih efektif penyampaian, kita harus lebih dapat mengoptimalkan. Dan karena minimal 8 jamlat, harus ada ST yang menggunakan full time learning. Ini beda dengan yang kita sebut sebagai e-learning atau micro learning. Micro learning ST-nya tidak full time learning, jadi mereka bisa di kantor, bisa di mana. Tapi kalau PJJ adalah full time learning. Full time learning ini mereka bisa di mana saja, tapi terbebas dari pekerjaan kantor. Iya. Ini tadi waktu ada pertemuan tadi pagi, banyak yang ditanya-tanya teman-teman terkait dengan kegiatan PJJ untuk pembinaan talent di BPK. Dan itu Bu Aja juga menyampaikan sudah benar. Jadi adalah full time learning, ini perbedaan karakternya. Dan di sini kita juga menyinggung dan mengadopsi antara sinkronos dan asinkronos learning. Ini luar biasa teman-teman juga berkolaborasi di Pusiklat. Jadi di sini PJJ di teman-teman di UT kan namanya self-led learning ya. Mereka belajar sendiri, tapi kita juga karena classical classroom borderless tadi, kita konsepnya borderless classroom, jadi tetap ada metode sinkronos. Dari metode sinkronos ini ada pertanyaan, apakah harus 5 jamlat atau 5 JP seperti di CAP 82. Di situ kita akan berusaha fleksibel, kita merekomendasikan 5 JP per hari maksimal. Tapi artinya jika memang kebutuhannya bisa lebih, silakan. Kebutuhan bisa kurang, silakan. Tapi yang nggak bisa, yang kita frame kita batasi adalah 8 JP per hari. Dan kemudian apakah pelatihan jarak jauh atau PJJ di versi BPK di CAP 82 ini harus 10 hari ya, atau tidak bisa lebih dari 10 hari. Di CAP 82 ini kita kasih batasan bahwa kita merekomendasikan 10 hari. Itu juga ada alasannya dari seninya. Tapi jika itu alasannya, kita juga benchmark-nya dari teman-teman di Pusiklat PSDM dan di BDPIM, Pak Wawan. Di BDPIM ada pelatihan PIM yang jarak jauh full PJJ. Meskipun itu bukan konsep murni dari, bukan konsep terakhir, ada konsep ultimate dari teman-teman LAN, karena LAN kalau new normal bisa ketemu fisik, mereka prefer ketemu fisik. Tapi ketika di BDK itu lama dan full dan panjang, hampir seharian program, dan mereka itu tidak di kantor, maksudnya tidak full time, meskipun harusnya full time, tapi dia tetap melakukan pekerjaan kantor, akhirnya nggak bisa fokus, Pak Wawan. Atasannya kecewa, yang bersangkutan juga merasa berat, dan akhirnya nggak bisa optimal. Akhirnya kita batasi perlu adanya ST full time. Dan ini waktunya bisa monggo. Apakah bisa lebih dari 10 hari? Silakan, sesuai dengan kebutuhan, kesepakatan dan unit. Apakah bisa kurang dari 10 hari? Monggo. Asal minimal 1 hari 8 jam. Oke. Ini kemarin, Bro Co, kalau mau tanya silakan loh. Kemarin ini mewakili teman-teman gitu kan banyak. Terus apakah e-learning adalah PJJ atau PJJ ada data learning? Nah ini
Kalau sebelum keluar jawaban dari Pak Wisnu masih banyak yang tanya Pak Wisnu, Iya. walaupun memang oke lah kita tidak perlu terlalu mempermasalahkan itu gitu. Tapi gimana Wis? Monggo lah satu kalimat daripada gue tanya mulu ya. Pak Wis. Baik, thank you. Kalau kita bilang distance learning secara global, itu artinya bisa banyak, Pak. Tapi kita mengerucut apa yang kita ambil itu dari awalnya dari PMK 45. PMK 45 juga mengambil kita dari dulu ada PP 11 tahun 2017, yang sekarang diganti menjadi PP 17 tahun 2020. Itu kita ambil. Ada pelatihan besar, ada pelatihan kecil, di situ ada e-learning, ada jarak jauh. Jadi kita ambil seperti itu. Jadi sebaiknya kita nggak perlu masalahkan. Bedanya adalah ya kita ada sedikit perbedaan di taste dan di frame untuk pengolahannya. Kalau e-learning kita bedakan memang maksimal 3 jam lat per hari. Per hari. Kalau micro-learning maksimal 1 micro-learning 2 JP. Kalau yang e-learning 3 jam lat per hari, boleh berapa hari. Iya. Dan kalau e-learning itu bisa disambi. Istilahnya bahasa Maduranya bisa disambi. Bisa disambi bekerja, atau kalau WFO, WFA, WFC juga nggak masalah. Dan kalau e-learning bedanya itu hanya dikelola oleh Pusdiklat, Pak Wawan. Soalnya sifatnya tidak kelas, jadi bisa massal, bisa masif, seperti open class, di open access maksud kami. Tapi kalau PJJ, konsepnya bisa di-share ke BDK. BDK bisa mengelola ini. Karena apa? Karena pada waktu sinkronos, jam atau waktu itu sangat penting. Kita juga Indonesia ada Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian timur. Nah itu bisa mengelola itu. Paling enggak BDK bisa mengelola PJJ. Ini juga kita ambil, kita benchmark-nya, latihannya, ataupun kita melihatnya dari Latsar, Pak Wawan. Latsar from home dari punya Pak Budi. Oh ya, yang tadi yang sudah dilaksanakan PSDM ya. Oke. Berarti kalau boleh saya simpulkan, tapi silakan dikoreksi kalau salah. Jadi kayak PJJ itu kayak klasikal, kayak tatap muka atau klasikal lah bahasanya kita di BPK. Karena kan BPK semua isinya ya. Kita omong ala BPK aja. Klasikal, tapi nggak di tempat gitu ya. Jadi jarak orangnya jauh nih antara pengajar ini tidak bertemu satu tempat. Dan operasionalnya seperti klasikal gitu. Dari sisi JP, kemudian hak dan kewajiban Widya Iswara gitu ya. Misalnya JP-nya full. Kalau e-learning kan bikin materi, kadang-kadang tahu dibayar atau enggak ya? Terus dihitung JP-nya segitu gitu ya. JP hanya dihitung yang tatap muka gitu. Nah ini maksudnya supaya kita semua oke, kita terima itu dan kita laksanakan. Begitu ya bisa. Jadi sama kayak klasikal, even materinya juga bisa sama. Paling yang membedakan adalah delivery-nya ya, skenario pembelajarannya. Karena tadi Pak Wis kan sampaikan ada sinkronus dan asinkronus gitu. Oke. Kita baca Chat udah rame. Chat udah rame. Yang pertama ada di atas tadi Bu Teres. Iya, Bu Teres dan sama Pak Wisnu sudah dijanjikan akan kita bahas pas di sesi saya, Bu. Oh iya. Pertanyaan adalah Pak Wisnu, bagaimana cara yang jitu untuk membangun motivasi peserta PJJ dari sisi pemberian reward yang tersistem dalam kepegawaian? Baik, terima kasih. Kalau secara reward pelatihan untuk PJJ itu sama dengan pelatihan biasa sebenarnya Pak Wawan, sama dengan e-learning. Sama dengan open access. Open access e-learning kita nggak pernah menyuruh mereka ikut e-learning, tapi kelulusannya sudah di atas 69%. Ini juga sangat bagus. Orang nggak disuruh aja bisa tuntas ya. Dan kalau PJJ ini ada terkait dengan tidak hanya PJJ, untuk kedepannya semuanya, kita sekarang sedang membangun reward system untuk learning, yaitu berupa gamification. Dan Pak Wawan juga ya saya ajak untuk ikut bergabung untuk membangun. Dan kita sedang proses, ya ini ke depan akan kita masuk. Jadi pertama reward system yang bagus adalah ya terkait dengan pekerjaan seperti sama Pak Benny tadi. Ada berdapat sesuatu nggak kalau kita naik? Itu sangat terbukti ketika ada pelatihan di Pusdiklat BC, ada namanya JF penelah dokumen atau apa ya waktu itu ya, PFPD ya atau apa? Itu pelatihan itu sangat-sangat penuh dan sangat kuat. Soalnya semua orang inginlah menduduki posisi tersebut. Nah itu tantangannya bagus, sangat bagus sekali. Tapi sekarang untuk sistem kita di Kementerian Keuangan, khususnya di teman-teman di Biro SDM dan teman-teman di Biro Organta sedang membangun namanya SKTJ, Standar Kompetensi Jabatan, dan juga KLDP, Kemenku Leadership Development Program. Nah itu nanti ke depan akan kita, insya Allah kita tahun 2022 lah itu sudah ada
Kalau sudah ada, nanti semua pelajaran di BPK harus mengacu ke situ. SKTJ. Dan tentunya SKTJ. Dan tentunya setelah mengacu ke situ, kalau kita sekarang di KAP kita Pak Wawan ada namanya standar kompetensi yang akan diraih. Karena standar kompetensi agak berbeda-beda. Nah, sekarang ke depan kita harapkan langsung masuk ke SKTJ yang sudah dibentuk tadi. Ya. Baik itu fungsional, struktural maupun yang lain. Dan itu nanti akan menjadi poin-poin tertentu untuk gamification. Dan semoga kita bisa segera tuntaskan. Ya, Demikian Pak Muhammad. Lagi Pak, dari tanya Pak Wisnu, mohon izin Pak, udah tanya mohon izin lagi Pak. Di KAP 82 2020 tentang PJJ, tidak ada norma waktu dari setiap tahapan kegiatan dalam PJJ. Apakah disamakan dengan norma waktu pelatihan klasikal? Oh iya. Itu bukan gue Baik. Iya. Ini sudah dibahas ini. Ini sebenarnya Pak, kita norma waktu sebenarnya sama. Jadi kalau kita lihat 41 jam lat 45 menit itu tetap sama. Di mana-mana kita menggunakan itu Pak. Jadi kita menggunakan 1 jam lat 45 menit. Kemudian terkait dengan bentuk-bentuknya memang kita nggak terlalu strict, nggak terlalu detail. Dengan harapan kita bisa, ini hal baru Pak Wawan, Pak Jamin. Ini hal baru dan kita dalam bentuk makhluk ini kita juga lagi belajar. Kita akui kita sedang belajar untuk mengatasi keadaan ini agar kita bisa survive, agar kita bisa eksis. Dan oleh karena itu kita tidak terlalu detail untuk mengatur, tapi kita banyak fleksibel, namanya aja flexible learning space. Tentunya pengaturan juga harus fleksibel. Bisa, itu. Ini ada di cap nih, ya kan? Oke lah. Berarti coba kita agak mengecilkan lagi. Kita bukan mengecilkan ini, tapi pembahasannya kita fokuskan. Kan ini banyak yang tanya juga nih. Misalkan salah satu pertanyaan ditanyain Pak Unggul nih. Jadi 5JP itu. Menelaah kata direkomendasikan. Berarti kalau tatap mukanya lebih dari 5JP nggak apa-apa ya Pak Wisnu gitu. Siap. Sinkronos maksudnya Pak Wawan, bukan tatap muka. Iya, tulisannya tatap muka, aku bacain teks kok. Iki loh pertanyaannya Pak Unggul. Di kopnya tatap muka ya? Terima kasih Pak Unggul pertanyaannya. Jadi sebenarnya kenapa 5JP? Awalnya kita strict 3JP Pak Wawan sejarahnya. Karena apa? Orang untuk lihat laptop, orang lihat Vicon, dulu kan kita belajar di GDLN Pak Wawan. Itu rata-rata dia 2 jam. 2 jam biasa. 120 menit ya. Iya, untuk GDLN Global Development Network itu udah mata udah pedih sebenarnya. Tapi lama-kelamaan ternyata kita sekarang kerjanya juga lihat Zoom Pak Wawan. Dari pagi sampai pagi lagi mungkin ya. Kita lihat Zoom terus. Oleh karena itu kita ambil tengah-tengahnya. Jadi kita merekomendasi itu adalah idealnya Pak. Jadi biar kita nggak terlalu suntuk, nggak terlalu apa. Idealnya kita ambil 5JP itu untuk tengah-tengahnya sebenarnya. Ya, berarti boleh ya lebih dari itu ya? Boleh Pak, di awal kan tentu saja boleh. Karena memang disesuaikan lagi dengan itu tadi. Jadi kalau kebutuhannya. Ingat bahasa Pak Wisnu ini PJJ ini apa bahasamu tatap muka? Flexible learning space. Enggak dulu pertama kali ngomong. Rasa jarak jauh atau apa gitu. Nah, oke. Nah, itu dari sisi berarti bisa ya lebih dari 5JP. Kemudian dokumen, bicara dokumen nih. Ada hal yang kecil misalkan kaitan dengan semantik, PJJ ini masuk ke pelatihan apa non pelatihan nih? Inputnya nih gimana gitu? PJJ itu masuk ke pelatihan non klasikal Pak Maman. Pelatihan non klasikal. Pelatihan non klasikal. Penyelenggaraan nih yang input tuh ya, yo. Dengerin. Klasikal ya. Pelatihan non klasikal. Pelatihan non klasikal. Pelatihan non klasikal. Oke. Terus berarti dari sisi KAP-nya apakah yang paling membedakan Pak Wisnu? Misalkan teman-teman di Renbang mau nyusun KAP, apa yang paling membedakan dari KAP klasikal? Kita berbicara konversi nih, kan ada beberapa memang pelatihan yang memang belum didesain belum dilakukan ISD, tapi ada juga yang sudah dilakukan ISD dan akan dikonversi. Nah, kira-kira apa yang membedakan? Secara signifikan bedanya apa nih? Signifikan, memang nggak ada contoh-contoh non klasikal itu pasti diklik. Okay, tapi intinya adalah bagaimana kita ngatur ada sesi sinkronos dan sesi asinkronos. Bedanya itu sangat besar. Skenario pembelajarannya berarti. Skenario pembelajaran. Yang paling kuat benang merahnya adalah skenario pembelajaran. Soalnya kenapa Pak? Kalau tatap muka di depan kita bisa gestur aja bisa menarik. Sedangkan ini dengan materi yang cukup berat, dengan full time, full day learning, kita juga harus bisa mengadaptasikan ke teman-teman. Ini memang nggak mudah. Soalnya jaringan juga pasti akan jadi tantangan terbesar jaringan. Iya.
Jaringan peserta juga loh. Oh iya, Ya, kalau Baik, 5 Pak, JB benar. DE itu connect Zoom kan kuotanya habis. minta kuota. Entong. Kita sudah ada kebijakan Pak Maman. Sudah ada Iya. kebijakan terkait dengan kuota itu, penggantian kuota kita sudah ada kebijakan. Untuk peserta Tapi ya. untuk peserta dan ini nggak kita bahas ini. Nggak kita bahas di Nanti sini lah. banyak protes nih WI, ah? Nggak dibahas di sini ya. Nanti sesi Nggak selanjutnya. dibahas di sini Pak. Kalau Kata itu. Pak Isu yang lebih kecil lagi. Jangan terlalu open lah. Iya. Kalau kata Pak Beni, Tapi untuk peserta sudah dibuktikan teman-teman di Puskat PSDM sudah mendeliver beberapa kuota dan tekniknya sudah berbeda. Oke, ya. Tekniknya juga Oke. terbaik lah untuk mendeliver itu. Oke. kita buka open question ya. Ini Langsung aja. ada chat lagi Bukan Pak. ada- Oh ya chat, oke. Ini seru dari Bu Teres Pak. Mohon izin tanya lagi Pak Wisnu, jika pandemi COVID berakhir, apakah peraturan tentang PJJ akan almarhum juga? Iya. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus. Ini karena ini memperkaya kita, memperkaya moda pembelajaran kita. Yang ada bukan kita stop, tapi akan kita perbaiki, Pak. Sebagai pilihan pembelajaran ke depannya. Kenapa? Di Kementerian Keuangan ke depan juga akan menerapkan namanya Flexible Working Space, FWS. Yang mana FWS itu konsepnya, konsep awalnya ya, 50% pegawai Kemenkyu itu akan ada di kantor, 50%-nya ada di mana-mana. Bisa di kantornya sendiri, bisa di kantornya orang lain, bisa juga kerja di rumah. Ini sangat menarik konsepnya. Untuk Kementerian Keuangan ke depan, future, udah nggak future, ya near future lah, udah sangat dekat lagi, kita udah masuk ke zaman yang baru. Jadi tentunya kita juga kita harus siap dengan konsep-konsep pelatihan yang baru tentunya untuk menghadapi hal ini. Jadi tidak akan dihapus, tapi mungkin akan kita perbaiki. Demikian Pak Ju dan Pak Maman. Iya. Saya terakhir menarik Pak dari Pak Sinu. Kok menarik? Ditarik apa tuh Pak? Ini udah dibahas tadi. Udah, PJJ ya, microlearning kan earning juga ya. Ya, Berarti lah bisa gitu. bikin kantor di rumah ya. Bisa bikin Siap, kantor siap, bisa Pak siap. Pandu. Oke, ada yang Kantor mau di rumah. lagi Sekarang nggak kan kita di dari- kantor di rumah ini. Siap. Open question. Saya Ya. buka dua Langsung. penanya. Ya. Barangkali ada dua penanya yang mau bergabung dengan room Zoom kita. Silahkan aktifkan mikrofonnya. Open mic dan Mohon izin Pak Wisnu siap. dari Suwadi Pak. Siap Pak. Ya, berarti pengertian e-learning dan PJJ secara teori dengan praktik yang digunakan di BPWK berarti ini bisa berbeda ya Pak ya? Baik Pak. Apakah Terima kasih Pak. pertanyaannya terkait dengan mode? Memang berbeda Pak. Kalau secara besar, distance learning itu termasuk e-learning Pak. Distance learning termasuk e-learning, micro-learning termasuk. Bentuk-bentuk yang selama antara peserta dengan pengajar tidak bertemu langsung, itu juga masuk Pak semuanya. Tapi kita akan sedikit membuat frame yang sedikit berbeda di konsep di BWK. Kita sebut e-learning itu sendiri, micro-learning sendiri, PJJ sendiri. Nanti kita tinggal memilih dalam kebutuhan pembelajaran sesuai learning outcome-nya, moda mana yang sesuai Pak. Itu yang akan kita pilih. Itu sebagai memperkaya kita Pak. Demikian Pak. Terima kasih Pak Wisnu. Terima kasih Bapak. Ada di chat juga ada ini Pak. Bu Amel menyatakan misalnya WI punya medsos sendiri yang dedicated untuk pelatihan tertentu, apakah bisa disinkronkan dalam PJJ tersebut? Oke, izin menjawab Pak Wisnu. Ada yang mau menjawab? Pak Wisnu aja yang jawab. Baik, di CAP 82 teman-teman dari OTL, dari Hooker juga sudah membuka lebar untuk ini Pak. Karena kita ketahui kalau kita langsung cut dengan satu metode tertentu, misalnya kita menggunakan KLC, pada saat ini KLC kita dalam proses migrasi dari KLC 1 ke KLC 2. Jadi kita janganlah membatasi dulu. Namanya flexible learning space, Pak. Jadi di situ kita beri beberapa opsi-opsi. Monggo silakan pakai mana. Tapi yang pasti sesuai dengan ketentuan di KAP ataupun sesuai dengan program yang dari Pusdiklat. Itu aja sih, Pak. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan dalam PJJ ini kan ada sinkronus dan asinkronusnya. Yap, benar. Baik sinkronus dan asinkronusnya bisa menggunakan selain KLC ya Pak Wisnu? Izin Pak, untuk sinkronusnya Pak. Untuk yang asinkronus kita usahakan tetap menggunakan KLC. Asinkronus. Kalau misalnya, tapi kalau tetap sinkronus kan bisa real time Pak ya. Ya, sinkronus kan real time. Kalau Iya. asinkronus kan nggak real time. Jadi kita usahakan sebisa mungkin kita menggunakan KLC Pak. Tapi kalau sebisa mungkin berarti boleh. Maksudnya gini,
bisa misalnya kayak Bisa tadi enggak? pertanyaan Bu Amel tadi ya, untuk materi yang diintegrasikan. Saya punya YouTube channel nih, gitu ya Bu Amel, tentang Tutorial apa gitu. tutorial Iku. resiko. Iya. Apa itu resiko gitu. Hmm. Baca di sini ya gitu untuk memperkuat tadi kan apa tadi Bu Amelia. Bu Amel tuh ini Pak yang Diintegrasikan ke diintegrasikan. dalam materi PJJ. Itu boleh kan? Misalnya ini ada resource lain gitu. Kayak tadi kan di Pak Beni sampaikan ada modul student juga bisa belajar dari resource lain. Itu bisa nggak kita menggunakan selain yang ada pada LMS kita atau di KLC kita? Kalau kami sih merekomendasikan KLC, Pak, untuk yang diutamakan untuk yang non sinkronus, ya, Non-sinkronus. yang asinkronus. Tapi yang sinkronus kita bebaskan, Pak. Oke. Kenapa? Tadi ini silakan. kru nanya-nanya, ada kru mau tanya. Mau nanya, Pak. Oh, Sebentar, silakan Bu Linda. Ya, ini mohon izin Pak. Kemarin itu kan kita ada rapat Pak tentang diklat asesor. Jadi misalnya untuk sinkronusnya itu untuk pembelajaran 10 jam. Kalau misalnya sinkronusnya 5 jam, apa nggak kebanyakan, sedangkan di depannya ada independent learning-nya gitu. Jadi kalau setiap hari seperti itu, apa nggak kebanyakan nanti kita untuk tatap mukanya, sedangkan ini banyak juga untuk membuat simulasi, membuat role playing gitu. Ya, kemarin kita berbicara dengan BNSP ya Pak dari sana. Jadi sedangkan Bapak itu tadi bilang kalau kebanyakan tatap muka seperti itu kan namanya juga PJJ, tidak bosan sampai 5 jam dia berturut-turut bicara, apa enggak ada seperti simulasi apa gitu. Itu yang kami tanyakan. Saya tanyakan Pak Wisnu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Linda. Terkait dengan jumlah ataupun sesi sinkronusnya, monggo untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini kita hanya merekomendasikan 5 jam pelatihan untuk yang sinkronus. Tapi kalau kebutuhannya itu lebih sedikit atau lebih panjang, monggo silakan bisa disesuaikan. Itu Pak Mohon. Oh, monggo. Iya. Oke, baik. Bu Linda gimana? Masih mute Bu Linda? Suaranya nggak terdengar. Apa? Mute lagi Bu. Ibu masih mute, Bu. Di chat dulu. Oke. Ya. Mesti mute. Tapi sudah terima kasih tadi Pak Wisnu dari Terima Gerakan kasih. Bibir. Terima kasih. Iya. Iya. Baik, Pak Wisnu ini ada satu lagi chat nih dari Bu Eni. Iya, Pak. ada loh, silakan dibaca. Udah bisa Pak sendiri, Wisnu? Baik, mohon izin Bu Eni. Terkait memang itu ada sedikit berbeda definisi. Kita akui bahwasanya PJJ itu selalu luas termasuk e-learning. Tapi dalam hal ini kita berusaha membuat hal yang berbeda yang memperkaya khasanah pola pembelajaran kita. Dan kita akui juga pada proses PJJ ini ke depan kita akan segera, kenapa bentuknya nggak pair ya, kita pasti cap dulu kan itu awal. Karena ini butuh cepat, butuh segera bertindak, butuh segera kita lakukan. Dan teman-teman di BPK kalau tidak ada ketentuan yang sifatnya tertulis, itu akan sulit untuk dipedomani, khususnya terkait dengan pelatihan. Maka kita bergerak dalam konsep PJJ seperti ini, Bu Eni. Tapi ke depan jika ternyata itu akan perlu diperbaiki atau disesuaikan, kita terbuka untuk itu. Jadi ini awalnya adalah sebuah respon cepat dari BPK untuk mengatasi kondisi yang ada di Indonesia atau di dunia terkait dengan wabah COVID, agar paling tidak BPK tetap bisa melakukan tetap perform dengan pekerjaannya, dengan tugas-tugasnya dan fungsi-fungsinya. Tapi ke depan kalau ternyata PJJ ini peraturan ini masih butuh banyak penyesuaian, kita sangat terbuka untuk diperbaiki. Demikian, Pak. Tadi itu tadi Pak Eko tadi juga resen pas penjelasan Pak Eko Sationo. Iya, raise hand. Tapi juga chat mungkin karena takut kehabisan. Monggo Pak Eko silakan. Pak Eko Sationo, Mas Eko, monggo. Oh ya, makasih Bro Jobin. Ya nih, terkait dengan PER 2019 ya, sertifikat itu.
ada hal yang menarik. Ini kan pelatihan jarak jauh. Sedangkan kontak fisik antara kita dengan peserta kan berarti sangat minim ya. Nah, apakah sertifikatnya menjadi sertifikat non pelatihan atau tetap menjadi seperti sertifikat pelatihan biasa? Sebagai informasi aja, eh, peserta kita itu kan banyak ya Pak ya, dan kita selalu memfoto apabila fotonya itu tidak comply. Gitu. Apakah harus ngedit Pak? Apa kita jadi editor foto nih? Nanti lama-lama kita buka foto studio Pak. Gitu. Itu sih Pak, itu aja. Apakah kita boleh menggunakan sertifikat yang non pelatihan, which is hanya mencantumkan nama, kemudian NIP dan instansinya gitu. Atau harus sesuai format pelatihan Pak. Kalau pelatihan teknis berarti dengan logo Kementerian Keuangan, datanya lengkap gitu ya, plus fotonya. Nah itu. Itu mohon arahan nih Pak Wisnu nih. Karena Terima kita kasih Pak. nggak ada komentar, nggak ada kontak fisik. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih. Jadi posisi Pak Eko seperti posisi saya dulu Pak di posisi KKO, persis seperti apa yang dialami Pak Eko. Jadi saya paham banget dengan kondisi Pak Eko. Tapi dalam hal ini kita kenapa ngambil pelatihan? Karena dia juga ada benchmarknya dari teman-teman LAN. LAN untuk kelanjutan dari beberapa program untuk Latsar, bahkan di PIM, pelatihan PIM pun, yang pelatihan yang sangat-sangat spesifik, mereka juga menggunakan mekanisme tersebut. Dan itu mereka sebut sebagai pelatihan. Dan di sini memang bedanya kita dengan e-learning. E-learning kan sifatnya terbatas waktunya. Dan PJJ kita kasih full day learning. Jadi tetap kita masuk ke pelatihan. Demikian Pak Eko. Jadi benchmarknya kita dari LAN Pak Eko, untuk terkait dengan pelatihan ini. Ya oke. Oke, mungkin pertanyaan terakhir di chat ini ya. Di sesi udah 3:30 juga. Dari pertanyaan terakhir Pak Wisnu, mungkin bisa baca apa mau dibaca ini? Ya, bunyi lampiran CAP 82 bagian B angka 2. Jumlah JP per hari dikecualikan untuk pelaksanaan pembelajaran terintegrasi. Oke, terima kasih. Yang terintegrasi itu yang kita maksudkan adalah yang 20-70 Pak Wawan. Jadi jika kita sesuaikan dengan 70-nya, tentunya 70 kan nggak di kelas Pak Wawan. Sudah di workplace-nya gitu ya. Sudah di workplace-nya, dan itu bisa disesuaikan. Jadi itu Pak, bedanya itu Pak. Oke, ya memang ya berarti simpulan sementara saya tadi menyampaikan ya PJJ itu kalau di kita di BPK saat ini kurang lebih sama dengan klasikal yang datang ke kelas gitu ya. Masalah di pembelajaran terintegrasi kan 20-70 biasanya memang sudah di workplace, itu memang ya berjalan seperti biasa gitu kan. Jadi yang dikonversikan adalah tatap mukanya yang berada di dalam satu kelas. Bahkan di yang 8 JP itu yang di dalam kelasnya Pak. Iya, bahkan yang di CAP 82 kan juga walaupun tidak ada tapi direkomendasikan 30 peserta ya Pak Wisnu kalau nggak salah ya. Iya, kita rekomendasikan 30 peserta per kelas. Iya. Agar lebih optimal untuk observasinya Pak Wan. Nah, berarti kan udah membentuk kelas banget tapi memang dia virtual classroom gitu ya, virtual class ya, mode sinkronus dan asinkronus. Oke, jadi kemudian kalau dari sisi perhitungan angka kredit nih Pak Wis, itu gimana? Yang sinkronusnya aja atau sama asinkronusnya juga nih? Ini kan penting diketahui untuk Widya Suara atau para pengelola Widya Suara. Ya. Baik, terima kasih Pak Wan, pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi terkait dengan PJJ ini kita juga menyurati ke LAN terkait dengan mekanismenya. Namun sampai dengan saat ini LAN juga belum membalas surat kita, tapi sudah dibalas dengan SE baru, yaitu namanya SE pembelajaran fleksibel tadi Pak. Jadi ada hal baru. Dan kita memang versinya LAN kita akui yang difokuskan untuk angka kredit itu adalah yang sinkronus Pak Wan. Sinkronusnya. Kalau asinkronus, LAN masih setengah-setengah dalam menilai. Oleh karena itu kita masih lagi perjuangkan bagaimana membuat apresiasi yang asinkronus. Pada saat LAN membuat Per 8 tahun 2000 terkait e-learning ya waktu dulu, kita sudah memasukkan konsep asinkronus ke mereka. Kita sampaikan, tapi LAN tetap belum bisa menerima asinkronus. Bagi LAN, kalau yang asinkronus itu seperti nulis buku. Dapatnya cuma sekali. Buku itu dilihat berapa kali, terus dapatnya sekali. Kita udah kasih konsep kayak model Spotify, kayak apa, kita kasih itu. Tapi LAN menganggapnya masih seperti buku. Nah ini tetap kita perjuangkan, karena LAN masih mengharapkan
yang dianggap kritis adalah yang sinkronos. Demikian Pak Wawan. Oke. Ini nggak tahu ada hubungannya sama pertanyaan Pak Wul tadi nggak ya? Boleh lebih dari 5 JP kan maksudnya biar WE aja dapat Boleh, banyak boleh. JP-nya. Boleh, Pak. Boleh Pak Wul. Tapi Bu Linda tadi bilang kebanyakan nggak ya 5 JP? Nah, ini. Tapi sekali lagi berarti kembali lagi disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Apakah bisa dicapai melalui asinkronus yang sekian JP, sinkronusnya sekian JP gitu ya. Nah ini dan nanti menjadi upaya kita bersama nih untuk gimana sih bentuk sinkronus yang efektif gitu ya terkait supaya pesertanya enjoy, pengajarnya juga enjoy dan seterusnya biar nggak sejam aja udah bosan nih gitu. Ya, kalau anak muda sekarang bilangnya lagi mencari bentuk Pak. Oh iya. Lebih pengen tahu siapa gue gitu. Iya, kacau loh. Iya. Ya ada lagi nggak pertanyaan sebelum kita akhiri segmen 2? Segmen berakhir berarti berakhir. Berakhir ya, supaya kita nggak ngomongin sesi berakhir tuh kesana gimana gitu. Silakan pertanyaan dari Widya Iswara boleh atau teman-teman BDK. BDK boleh nggak bikin PJJ? Silakan tanya kita jawab. Boleh kok gitu. Ada catatan dari Bu Eni, pertanyaan Mas Pendi. Oke. Oh, pertanyaan Mas Pendi. Ya itu tadi. Diulangi lagi Pak Wis. Tadi kan ini terkait dengan dikecualikan untuk pelaksanaan pembelajaran dan integrasi. Jadi terkait dengan pembelajaran integrasi itu adalah bagaimana kita mengkombinasikan pembelajaran kita yang kita sebut structured learning. Kalau bahasa yang kita kenal di korpo ada 10, itu dikombinasikan dengan yang social learning sama learning from working place atau learning di tempat kerja. Nah, ini yang 8 JP per hari itu adalah yang di kelas sebenarnya. Sedangkan untuk proses yang action learning, kita sebut mungkin identik dengan action learning, itu bisa kita sesuaikan JP-nya. Jadi tidak harus 8 JP per hari. Begitupun juga ST-nya. Karena apa? Karena ketika action learning yang bersangkutan itu tentunya tidak dalam lingkungan kelas, tidak dalam lingkungan pembelajaran kita, tapi dia diusahakan kembali ke tempat kerjanya. Jadi itu bisa disesuaikan. Jadi tidak mutlak harus 8 JP. Demikian Pak Wawan, semoga bisa pahami. Oke. Ya, ada lagi teman-teman secara operasional ya, karena kita mau nggak mau kita nggak akan mengoperasionalkan ini gitu. Pasti melaksanakan. Baik ya secara dokumen. Kami tambah sedikit. Pak Wisnu. PJJ untuk di Pusdiklat Pajak akan sangat banyak dimulai bulan 7 nanti, dan kami memastikan peserta PJJ itu adalah ditugaskan sehingga tidak terbebani dengan urusan-urusan kantor. Mengingat JP-nya juga itu sangat besar dan fokus untuk mengikuti PJJ. Itu sekedar tambahan dari kami Puspa. Terima kasih Pak Wisnu. Terima kasih Pak Zeka. Alhamdulillah dari konsep PJJ ini dapat diimplementasikan di Pusdiklat Pajak. Terima kasih Pak. Mister Wi. Iya. Sesi kedua kayaknya sudah. Iya. Baik, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, boleh di email ke Wisnu_TZ kalau nggak salah. Atau di nomor telepon Setban ya, bagian OTL, saya nggak hafal nomornya. Bisa lihat di bawah ini. Di mana bawah nggak ada? Ada terus di bawah nggak kelihatannya Pak. Iya. Ya mudah-mudahan nanti Pak Wisnu bisa menerima pertanyaan dari teman-teman gitu untuk membantu menjawab. Tentu Pak, tentu. Dan kita kita yakinkan diri kita sendiri bahwa jika memang PJJ ini menjadi sebuah kebutuhan yang harus kita jalankan dan untuk saat ini misalnya ini menjadi opsi yang terbaik gitu ya untuk memenuhi banyak aspek nih, misalkan mungkin terus memenuhi jamlator misalnya, karena kan jamlator dihitung penuh nih, karena tadi Pak Wisnu ngomong e-learning 3 JP, Pak Wisnu senyum-senyum ketawa-ketawa. Untuk memenuhi jamlator, pusiklat juga jamlatornya terpenuhi, itu satu angle gitu ya. Kalau host bebas ngomongnya ini, saya bukan pegawai BP kan, jadi arti jadi cuek ngomongnya. Kemudian biar WI yang kreditnya dapat, kemudian karena tidak ada relaksasi, pengurangan pelatihan dan lain-lain, itu harus tetap jalan, harus tetap rolling, dan effort untuk membuat e-learning jauh lebih berat. Misalkan dari 40 JP, kita dari 10 mata pelajaran, effortnya PJJ merupakan cara yang baik, ayo kita lakukan PJJ itu. Tinggal bagaimana tujuan pembelajarannya bisa dicapai dengan kombinasi tadi, sinkronus dan asinkronusnya. Bagaimana membuat asinkronus yang pas,
gimana membuat sinkronus yang tepat gitu untuk mencapai sebuah materi. Bahkan tadi praktek pun bisa kita lakukan dalam media online ya, gitu. Jadi ini tambahan moda. Ya. Moda. Kayak moda transportasi. Iya, moda. Kan bahasa awalnya begitu Pak Wisnu ya, moda. Ini tambahan moda. Moda transportasi. Oke. Jadi, gimana Pak Wis? Pak Wis, Brojo. Ya, seperti biasa, closing remark. Okay. Tadi sudah belum? Itu closing remark? Bukan. Oke, dari tamu dulu. Oh iya dong. Pak Wisnu, closing remark Pak. Terima kasih Pak Copin dan Pak Wawan dari kesempatan ini, karena kita akui pada saat ini kami di bagian OTL belum sempat untuk sosialisasi secara besar. Jadi kita berharap ini juga jadi bagian dari sosialisasi dari PJJ, dan kami juga sangat senang difasilitasi, dan semoga harapan kita PJJ ini menjawab tantangan dari kondisi yang ada. Jadi kita harus cepat, kita harus agile, kita harus bisa berubah, dan kita juga harus memberikan sesuatu kontribusi kepada Kementerian Keuangan. Oleh karena itu kita berusaha mengatasi tantangan itu dengan mendiversifikasi moda-moda pelatihan kita dengan dengan bentuk-bentuk yang baru dan bentuk-bentuk yang selalu berinovasi lah. Dan kita harapkan ini nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman khususnya di Pusdiklat dalam mendeliver learning-nya kepada unit salah satu, dan tentunya perlu dijembatani dengan pemahaman yang pas. Jadi Bu Eni tadi benar Pak Wawan. Jadi jangan sampai nanti di kelakuan bicara kita masih belum paham apa itu PJJ. Ini tentunya PR bagi kita semuanya, khususnya bagi kami untuk menjembatani itu. Kebetulan kita juga ada forum dengan Renbank dan juga ada forum dengan bagian pengembangan SDM di Eselon 1 akan kita manfaatkan sebaik-baiknya forum ini. Terima kasih, dan teman-teman terima kasih jika PJJ dapat dimanfaatkan. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Amin. Dan terima kasih buat teman-teman di OTL dan Pusdiklat PSDM, Pusdiklat NWK yang sangat kuat untuk memproses dan sangat cepat untuk memproses PJJ ini dalam waktu kurang dari berapa minggu ya ini. Jadi sangat cepat untuk segera kita eskalasi. Demikian Pak Wawan. Terima kasih Pak Wisnu. Oke. Mr. Wi, monggo. Apa? Closing remark. Hah? Harus ada yang di sini. Saya juga ada. Oke, baik. Dari closing remark dari Ngopi Hitam. Iya. Walaupun operasional PJJ kita sudah tahu seperti klasikal, tapi dalam moda yang berbeda. Tetapi banyak hal yang nanti kita perlu adjust dari sisi bagaimana delivery-nya yang tepat. Nah, Ngopi Hitam akan memfasilitasi itu. Oke. Iya. Ini bukan closing remark, iklan ya. Iklan itu. Bapak ini. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti tentang gimana sih membuat action learning yang pas. Gimana sih bukan action learning. Active learning, sorry. Bagaimana membuat active learning dari peserta. Bagaimana kita memberikan technical support ke pengajar. Jadi tetap nantikan Ngopi Hitam episode selanjutnya. Closing remark dari saya, let's start. Itu punya Bu. Oh iya, masih Ibu. Mohon izin Bu. Katanya dipakai Bu. Dilarang kopas. Nah kan, loh. Saya cabut lagi nggak jadi. Kalau mau Kopassus, copy paste ubah sedikit. Oh iya. Let's start guys. Come on, let's start. Jadi terima kasih. Tadi ada komen menarik terakhir dari Pak Boy yang menyatakan bahwa sambil ngopi. Berarti beneran acaranya Ngopi Hitam dong. Dan ada pertanyaan dari Bu Teres tadi terakhir sekali. Sebelum kita closing kita akan pertanyaan dari Bu Teres tadi kita lihat ya. Terima kasih Pak Wisnu. Tanya, kenapa setting tempatnya nggak di mobil lagi? Oke, ini merupakan sebuah inovasi buat bisa tepuk tangan. Dan Ngopi Hitam selesai. Terima kasih Pak Wisnu, terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan semua. Selamat Selamat berjumpa kembali. Kalau kita ke kafe-kafe, sampai jumpa kembali di acara Ngopi Hitam berikutnya. Ya, saya Mr. Wi. Saya Brojo mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidupkan manfaat.